pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Deka, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemenuhan fasilitas penanganan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Terbaru, pemerintah Kota Madiun mendirikan unit gawat darurat COVID-19 di RSUD Kota Madiun. Sementara itu, pendistribusian vaksin COVID-19 juga terus dilakukan. Setidaknya 4.240 vaksin tahap 2 telah tiba di Kota Madiun. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun atau biasa disebut RSUD Sogaten telah resmi menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien positif terjangkit COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Untuk itu, berbagai fasilitas penunjang terus disiapkan, termasuk unit gawat darurat atau UGD untuk menerima pasien yang terpapar virus corona. Pengadaan ruang UGD khusus pasien COVID-19 bertujuan untuk mengurangi kontak dengan pasien umum lainnya, sehingga mengurangi potensi penularan virus corona di lingkungan rumah sakit. Wali Kota Madiun Maidi saat ditemui dalam kunjungannya memantau UGD pasien COVID-19 di RSUD Daerah Kota Madiun Jumat 29 Januari 2021 mengatakan, ruangan tersebut disiapkan untuk menerima pasien rujukan dari puskesmas maupun luar daerah yang mengalami gejala terjangkit COVID-19. Saat ini, tersedia 4 bed di ruang UGD tersebut. Pihak rumah sakit juga telah mempersiapkan tenaga medis dan kesehatan khusus untuk menerima pasien. Meski begitu, Wali Kota mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menambah fasilitas yang dibutuhkan bagi UGD khusus COVID-19. Salah satunya menyediakan alat USG dan ronsen. Selain itu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama dengan PMI Kota Madiun saat ini tengah berupaya mempercepat pengadaan alat donor plasma konvalesen sebagai terapi penyembuhan pasien positif COVID-19. Untuk rumah sakit itu karena rujukan dari gubernur sudah di ACC, sudah di SK-kan. Dengan rujukan itu rumah sakit semakin kita lengkapi. Jadi mulai dari UGD COVID sama PCS. Ya. Alat untuk PCR-nya, tadi ruangnya sudah kita siapkan, termasuk ruang isolasi yang positif berat, itu sudah. Insya Allah nanti kita cek drop pasien, itu kita beda-bedakan. Insya Allah sudah desain semuanya sudah jadi, kita kebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali mendapatkan distribusi vaksin COVID-19 tahap kedua. Setidaknya 4.240 dosis vaksin tiba di Kota Pendekar pada Sabtu 30 Januari 2021 sore. Pendistribusian vaksin tahap kedua tersebut diterima secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi di Gudang Perbekalan Kesehatan Kota Madiun yang menjadi tempat penyimpanan sementara. Ribuan jatah vaksin ini masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan medis. Wali Kota Madiun menyebut vaksinasi memang sudah berjalan di Kota Madiun sejak kedatangan vaksin tahap pertama beberapa waktu lalu. Vaksinasi langsung diberikan kepada tenaga kesehatan dan medis sebagai prioritas pertama. Jumlahnya pun cukup banyak, terdapat 3.955 orang sesuai sistem informasi SDM Kesehatan. Vaksin tahap kedua ini pun masih untuk tenaga kesehatan dan medis untuk vaksinasi tahap kedua nanti. Bahkan, pendistribusian vaksin lebih cepat dari perkiraan. Pengiriman vaksin tahap kedua diperkirakan minggu depan. Namun vaksin tahap kedua tersebut sudah dikirim 4 hari berselang dari pengiriman pertama. Pengiriman memang dilakukan bertahap menyesuaikan kapasitas penyimpanan hingga kemampuan vaksinator. Seperti diberitakan, Kota Madiun mendapat jatah 3.040 vaksin pada pengiriman pertama Selasa 26 Januari 2021 lalu. Proses vaksinasi berjalan sehari setelahnya. Wali Kota Madiun bersama Forkopimda
tokoh agama, dan perwakilan organisasi profesi melakukan vaksinasi kali pertama. Vaksinasi lantas berlanjut di 13 fasilitas kesehatan di Kota Madiun dengan sasaran tenaga kesehatan dan medis. 4.240 hari ini. Ya. Yang pertama 3.040 ya. 3.040. Insya Allah ini jadwal sudah semuanya, vaksin sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pak, ini kalau untuk fokus dari vaksin kedua ini siapa Pak? Selain nakes? Ya nanti nakes semua ya, nakes semua. Setelah nakes nanti selesai tanggal 10 kan ada vaksin kedua, termasuk saya. Ini sudah nanti sudah disiapkan semuanya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Tiba di lapangan apel. Kodam 081 di Rot Sahajaya menggelar apel pasukan operasi penanganan COVID-19 Minggu 31 Januari 2021, dipimpin oleh Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya Madiun, Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho. Kegiatan yang berlangsung di Stadion Wilis Kota Madiun itu dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro, Dandim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles, Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, dan Kapolres Madiun AKBP Bagus Wibisono. Gelar apel pasukan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dalam upaya penanganan COVID-19 di wilayah kota dan Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya Madiun, Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho menghimbau kepada seluruh anggota untuk menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Selain itu, melaksanakan tugas pencegahan penularan virus corona seperti penyemprotan disinfektan hingga penindakan pelanggaran di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap pertama telah berlangsung maksimal di Kota Madiun. Meski jumlah pasien positif COVID-19 tercatat cukup tinggi, namun hal itu merupakan hasil tracing yang dilakukan baik oleh pemerintah Kota Madiun maupun masyarakat secara mandiri. Sedangkan pada PPKM tahap kedua, Wali Kota akan terus meningkatkan tracing pasien COVID-19. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan kegiatan swab massal bagi kontak erat pasien COVID-19. Dengan demikian, jejak virus corona di Kota Pendekar dapat semakin dikendalikan. Kontak erat yang ada di Kota Madiun ini saya perlebar. Artinya bahwa kita mencari benar-benar yang reaktif ini, yang sekarang tempat isolasi sudah hampir kosong, ini akan mencari kontak erat yang positif. Sehingga hari Selasa, insya Allah bahwa kota ini akan swab 300 orang. Laporan dari Puskesmas yang dia mengejar itu, semuanya akan saya swab. 300 itu, yang minggu yang lalu 152 itu. Sekarang saya tambah 300. Artinya dengan 300 ini, tempat isolasinya hampir kosong. Siapa yang memang betul-betul reaktif, segera kita sembuhkan. Tak hanya apel gelar pasukan, Wali Kota bersama Forkopimda lainnya juga melaksanakan kegiatan pembagian masker dan susu di wilayah Kota Madiun. Di antaranya di Pasar Srijaya dan Lapangan Gulun. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami aturan protokol kesehatan serta dapat meningkatkan perlindungan diri agar terhindar dari penularan virus corona. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus COVID-19 cukup tinggi di Kota Madiun.
Banyaknya kasus menjadikan ruang isolasi kita penuh saat ini. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, khususnya dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM tahap pertama harus menjadi pembelajaran kita bersama. Masa PPKM cukup sampai yang kedua ini saja, dan jangan ada perpanjangan ke depannya. Hal ini hanya bisa terwujud dengan peran kita semua. Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan yang terbaik. Masyarakat juga harus mendukung dengan mematuhi aturan dan melaksanakan anjuran pemerintah. COVID-19 ada dan berbahaya. Virus ini tak kasat mata, tapi berdampak nyata. Mari kita terus berdoa. Lawan Corona dan sukseskan program vaksinasi COVID-19. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses vaksinasi COVID-19 terus berjalan di Kota Madiun. Bahkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyempatkan datang meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Ororombo Rabu lalu. Selain itu, Gubernur juga meresmikan Trauma Center dan Intensive Care RSUD Dr. Sudono dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Madiun tersebut. Jangan kemana-mana, informasi tentang penyaluran bantuan bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Vaksinasi bagi tenaga kesehatan harus berjalan optimal. Maka dari itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun gunung untuk melakukan peninjauan di lapangan. Salah satunya di Kota Madiun, seperti yang terlihat pada Rabu 3 Februari 2021. Orang nomor 1 di Jawa Timur itu datang dengan tujuan melihat sejauh apa pelaksanaan dan pendistribusian vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Tak hanya itu, kunjungan dilakukan untuk mengecek apakah vaksinasi berjalan lancar dan mencapai target. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, berdasarkan data terakhir, vaksinasi di Kota Pendekar sudah mencapai 73% atau sebanyak 2.918 orang tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Wali Kota juga menargetkan proses vaksinasi bisa rampung pada 3 hari ke depan. Kalau ini puskesmasnya jenengan bisa bandingkan ya, ini indah sekali. Puskesmasnya very convenient. Jadi menurut saya ini akan memberikan referensi untuk kesehatan yang berkualitas. Jadi dari gedung dan ruangan mudah-mudahan seluruhnya berseiring dengan pelayanan kesehatan yang juga terus meningkat kualitasnya. Karena IPM Kota Madiun memang cukup tinggi. Vaksinasi di Madiun semua tepat waktu. Hari ini sudah 73%. Sudah 2.900 sekian. Targetnya selesai. Ya targetnya 2 hari lagi, paling lama 3 hari lagi selesai. Karena nanti tanggal 10 itu sudah vaksin kedua. Udah semuanya sesuai dengan progres. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diwarnai dengan agenda peresmian Trauma Center dan Intensive Care di RSUD Dr. Sudono. Peresmian gedung dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, sore hari. Turut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi dan perwakilan Forkopimda di wilayah Madiun. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen yang ada di RSUD Sudono untuk menjadikan Trauma Center tak hanya sebagai layanan unggulan di rumah sakit tersebut, tapi juga pusat referensi terhadap penanganan trauma secara nasional. Melalui peresmian Trauma Center ini, Gubernur Khofifah berkomitmen untuk mendorong setiap rumah sakit Pemprov untuk memiliki Center of Excellence. Di Rumah Sakit Sudono ini ada Trauma Center. Harapannya bisa menjadi layanan terbaik tak hanya bagi warga Jatim saja, tapi juga seluruh Indonesia. Sedangkan untuk gedung Intensive Care, Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu berharap dapat meningkatkan pelayanan di RSUD Dr. Sudono
apalagi dengan didukung fasilitas kesehatan yang cukup lengkap, serta tenaga medis profesional yang siap melayani masyarakat. Rapat menyisir sudah bolak-balik, terus disisir mana yang punya kekuatan di bidang apa, di titik mana. Jadi memang harus ada pusat-pusat unggulan. Nah, pusat-pusat unggulan kita sudah pernah membahas kalau di sini pusat unggulannya Center of Excellence-nya untuk trauma center. Nah, untuk Saiful Anwar itu ginjal. Untuk Sutomo agak banyak, tapi yang kita ingin dorong adalah bagaimana stem cell itu bisa terus menjadi referensi bagi pelayanan di Indonesia terutama, bukan hanya untuk Jawa Timur. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Hafidin Ilham, SPAN, menjelaskan bahwa pembangunan trauma center dan intensive care dengan memiliki 9 lantai itu telah dimulai sejak 2016. Selain meresmikan trauma center dan intensive care, dalam kegiatan tersebut Gubernur Khofifah juga membagikan paket bantuan kepada anak yatim dan piatu di wilayah Kota Madiun, serta membagikan sumbangan kepada pengayuh becak di sekitar rumah sakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Informasi berikut ini masih seputar COVID-19. Penyaluran bantuan bagi warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Bantuan berupa sembako ini diharap dapat mencukupi kebutuhan bahan makanan warga yang tengah melaksanakan isolasi mandiri tersebut. Sementara itu, paguyuban tempat hiburan Kota Madiun atau Patahima juga memberikan bantuan paket penambah imun. Bantuan tersebut diserahkan kepada pemerintah Kota Madiun untuk disalurkan kepada masyarakat. Bantuan dari Pemkot Madiun bagi masyarakat kurang mampu yang tengah menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah masing-masing disalurkan, seperti yang terlihat di Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun. Setelah menerima bantuan paket sembako yang diberikan oleh BPBD, pihak kelurahan melakukan pendataan ulang terhadap siapa saja yang berhak menerima bantuan paket sembako untuk kemudian dibagikan langsung ke rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Lurah Nambangan Lor Slamet menuturkan, warganya yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri sebanyak 37 kakak, sehingga mereka berhak atas bantuan tersebut. Dirinya mengatakan kriteria warga yang mendapatkan bantuan, yakni mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri dan termasuk warga kurang mampu. Warga yang menjalani isolasi mandiri otomatis tidak bisa beraktivitas dan bekerja. Sedangkan bagi warga yang berkecukupan tidak mendapatkan bantuan. Melalui bantuan paket sembako itu, dirinya berharap warga mampu mencukupi kebutuhan hidup untuk beberapa hari ke depan, sehingga mereka tidak kesusahan selama menjalani isolasi mandiri. Sebagaimana yang telah diberitakan, bantuan paket sembako yang diberikan kepada warga Kota Madiun yang kurang mampu dan tengah menjalani isolasi mandiri berupa beras 4 kg, minyak 1 liter, gula pasir 2 kg, dan mie instan 2 buah. Rencananya, paket bantuan ini akan terus digulirkan selama ada permintaan dari pihak kelurahan. Pengusaha tempat hiburan menjadi salah satu pihak yang terdampak besar terhadap penyebaran COVID-19. Bahkan, di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pengusaha tempat hiburan malam atau THM terpaksa tutup total. Meski begitu, dampak besar ini tidak mempengaruhi semangat mereka untuk membantu masyarakat. Melalui pemerintah Kota Madiun, mereka yang tergabung dalam paguyuban tempat hiburan Kota Madiun atau Patahima menyerahkan sejumlah paket penambah imun. Upaya ini pun mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Madiun, Maidi. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menuturkan, meski sedang prihatin dengan adanya COVID-19, Patahima tetap berusaha membantu agar pandemi ini segera selesai. Patahima juga memberikan paket penambah imun kepada masyarakat melalui pemerintah Kota Madiun di halaman Balai Kota Madiun Selasa 2 Februari 2021 kemarin.
Lebih lanjut, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa paket penambah imun akan dibagikan kepada masyarakat pada momen tertentu. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan meminimalisasi terjadinya kerumunan. Ya, saya terima kasih sekali menandakan bahwa dia ikut prihatin, dengan adanya COVID ya selesai. Maka bagaimana biar selesai COVID bisa direm, dari Pak Guyuban ini memberikan susu itu untuk menaikkan imun. Jadi imun kita, imun masyarakat, nanti insya Allah tiap kemana saja itu pasti saya kasih susu, kasih masker, kadang saya tambah telur. Artinya bahwa protokol kesehatan di Kota Madiun, alhamdulillah masyarakat sudah sadar ya. Sadar protokol kesehatannya, sekarang imunnya kita naikkan. Kesadaran yang lebih menyenangkan saya, dia itu setiap hari dari rumah sakit swasta, lab itu semuanya periksa, ya, periksa. Laporan saya cek periksa bagus. Sementara itu, Ketua Patahima Suhardo mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah Kota Madiun hari ini merupakan sumbangan dari anggotanya sebanyak 13 pengelola tempat hiburan. Pada kesempatan itu, Suhardo juga berharap agar pandemi COVID-19 di Kota Madiun bisa semakin membaik, sehingga para pengusaha tempat hiburan bisa kembali membuka bisnisnya, serta membantu karyawannya tetap bekerja dan berpenghasilan. Pak, bantuan ini dari swadaya. Kita kan dari Patahima kan punya anggota. Dulu sebenarnya ini sudah terkumpul pada waktu PSBB kemarin, tapi karena ada aturan, ya inilah kita tuh buah si malakama ya. Kita itu mau membantu sendiri. Terjadi pergerombolan. Dan pergerombolan itu kena sanksi. Makanya ini saya titipkan ke Pak Wali saja, sehingga Pak Wali kan bisa leluasa dan tidak terjadi gerombolan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Berbuat baik bisa melalui cara apa saja, seperti sekumpulan seniman musik di Kota Madiun yang menjaring donasi dengan menggelar hiburan live music secara virtual. Uang hasil donasi ini lantas dibelikan paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita budidaya lebah madu kelanceng warga Sogaten, serta bantuan indukan cupang dan koi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun berikut ini. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya ialah hati yang setia, tulus padamu. Awalnya memang kita melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari PPKM atau PSBB dulu, mulai dari yang pertama. Banyak teman-teman yang di lingkungan sekitar kita terdampak. Jadi mulai dari pekerja harian, pekerja event, itu banyak yang terdampak yang harus berdiam diri karena mau nggak mau tidak boleh ada kerumunan. Nah, dari situ kita mencari cara bagaimana caranya teman-teman pekerja event ini juga bisa tetap berkegiatan, produktif, dan barangkali bisa memberikan dampak yang lebih besar di lingkungan sekitar, khususnya di Kota Madiun. Seperti itu. Teman-teman musisi ini mengadakan live virtual musik performance melalui platform media sosial. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram,
atau mungkin bisa YouTube. Tapi karena mungkin yang lebih simpel adalah Instagram dan Facebook, kita memilih di situ. Yang kedua, setelah waktu perform live musik, viewer dari medsos itu diperbolehkan untuk request lagu. Nah, request lagu ini kita sesuaikan dengan tagline kita, musik untuk sepaket sembako. Nah, satu paket sembako biar enak kita nyebutnya, biar enak juga untuk pemasarannya, 10.000 aja. 10.000 untuk satu lagu minimal. Yang itu kita berupakan donasi ke masyarakat yang terdampak secara ekonomi, khususnya pekerja harian. Mulai dari tukang parkir, ojol, tukang becak, terus kemudian pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan yang mungkin mengandalkan dari pendapatan harian mereka yang terdampak khususnya di masa-masa pembatasan. Kalau sebagai musisi senang banget ya, maksudnya memang hari ini para pekerja seni atau di industri kreatif kita sangat terdampak ya dengan semua stop event, pekerjaan kita yang biasa kita kerjakan berhenti. Tapi karena kita juga pengen terus berkontribusi dengan keadaan sekarang, nggak terus kita diem, terus kita nggak produktif, makanya kita beberapa teman-teman ini yang kita sering ngumpul bareng, ya kita sama-sama bekerja sama untuk bikin acara live virtual. Terus kita juga open donasi dan kita juga bisa berdampak, artinya dari talenta musik kita ini juga bermanfaat untuk membagikan rezeki buat orang lain juga gitu. Harapannya kita terus mengajak teman-teman yang lain ya, teman-teman industri kreatif, musisi, seniman, apapun juga yang mereka para pekerja seni dan pekerja industri kreatif, teman-teman bisa join juga bareng sama kita, mensupport atau mungkin nge-share juga open donasinya maupun open sponsorshipnya gitu. Karena ya memang kita nggak tahu ya kondisi ini akan sampai kapan, yang terdampak ekonomi, biarlah kegiatan ini semakin besar dan dampaknya juga semakin terasa untuk masyarakat di sekitar kita. Ya kita sebagai musisi juga harus terus produktif, nggak cuma berkarya secara musik tapi bisa jadi saluran rezeki buat orang lain juga. Konsep kota sejuta bunga yang dilanjutkan dengan budidaya lebah madu yang gencar dipromosikan Wali Kota Madiun Maidi terbukti cukup menjanjikan. Setidaknya itu sudah dibuktikan Masda Kusuma Pangestu yang juga sudah membudidayakan lebah jenis kelanceng itu sejak 2 tahun terakhir. Tak disangka pria 29 tahun itu sudah beromset rata-rata 8 juta rupiah lebih setiap bulannya dari budidaya stingless bee alias lebah tanpa sengat tersebut. Budidaya lebah kelanceng bermula saat Masda bekerja di Jawa Tengah sekitar 2018 lalu. Di dekat tempatnya bekerja, memang terdapat pembudidaya lebah kelanceng jenis Jawa. Dia tertarik membudidayakan lebah kelanceng tersebut, hingga akhirnya dirinya membeli beberapa koloni untuk dibudidayakan di rumahnya. Bermula itu saya pernah kerja di daerah Jawa Tengah, Jogja sama Purworejo. Akhirnya di sana kan sudah banyak mengembangkan budidaya kelanceng, tapi yang jenis kelanceng Jawa. Akhirnya dari situ 2018 saya pulang, nyoba taruhlah 50 koloni didatangkan dari Jawa Tengah. Setelah 2019 saya ganti ke jenis kelanceng Sulawesi sama Sumatera Kalimantan dari luar Jawa. Halaman belakang rumah Masda tampak seperti kebun pada umumnya. Ada banyak pohon dan tanaman bunga, bedanya terdapat potongan-potongan batang pohon di sela rimpunya pepohonan kebunnya itu. Itu bukan potongan batang biasa, namun merupakan sarang dari tiap koloni lebah kelanceng milik Masda. Sarang lebah jenis kelanceng memang bukan pada kotak kayu, namun pada batang pohon yang berongga di dalamnya. Itu merupakan habitat asli lebah tanpa sengat tersebut.
jual beli madu rata-rata 4.000. Kalau beserta koloni dan jual beli vegetasi tanaman yang menghasilkan madu bisa sampai 8 juta ya? 8 juta. Masda memang tidak hanya menjual madu hasil budidaya, namun juga menjual koloni lebah bagi yang juga ingin membudidayakannya. Masda menyebut lebah kelanceng miliknya didominasi dari jenis Malaya. Jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, Brunei, Malaysia, hingga Filipina. Dia memang mendatangkan lebah kelanceng dari Kalimantan. Ada juga dari jenis Jawa yang berukuran tubuh lebih kecil. Namun kelanceng jenis Jawa tak banyak di tempat Masda. Menurutnya, kelanceng jenis Jawa lebih lambat perkembangannya karena bertubuh lebih kecil. Masda dapat memanen madunya pada usia 40-50 hari jika propolis atau kantong madunya sudah penuh. Namun saat awal butuh waktu 3-5 bulan pada awal budidaya hingga panen pertama. Itu karena lebah membuat propolisnya terlebih dahulu hingga memenuhi ruang yang disediakan. Ruang tersebut terbuat dari kayu berbentuk kotak yang ditaruh pada bagian atas batang pohon yang menjadi sarang. Lebah kelanceng ini bisa mengambil sari dari beragam bunga. Hal itu juga yang mempengaruhi kualitas madu yang dihasilkan. Menurutnya, kandungan madu lebah kelanceng juga lebih beragam karena berasal dari berbagai sari bunga. Madu kelanceng disebutnya baik untuk mengobati asam lambung, MAH, diabetes, hingga kista. Khasiat madu lebah kelanceng yang beragam ini juga membuat harganya cukup tinggi. 250 ml madunya dihargai Rp130.000. Sedang untuk satu koloni beserta sarangnya dijual Rp800.000 sampai Rp1.000.000, lengkap dengan kotak kayu untuk tempat propolis madunya. Masda mengaku untuk pengembangbiakan lebah ini cukup sulit, tidak bisa dipindahkan ke sarang kotak. Bahkan jika ada lubang pohon, belum tentu lebah ini dapat bersarang di sana. Karenanya Masda biasa mendatangkan lebah kelanceng bersama sarangnya langsung dari Kalimantan dan Sumatera. Dia biasa mendatangkan 100 koloni setiap bulannya. Biasanya itu sudah banyak yang memesan. Tak hanya dari daerah sekitar, namun juga berbagai daerah di Jawa Timur. Saya ingin seperti Malaysia, Australia, Kalimantan, Sumatera itu dia membuka satu lahan perkebunan pelulut. Jadi kelanceng itu saya sewa satu lahan, saya besarkan, saya bikin wisata edukasi pelulut. Jadi ada 5 jenis madu pelulut, jenis kelanceng pelulut dibudidayakan di situ, dibuka untuk umum, bisa memanen madu langsung. Jadi pembeli langsung itu untuk memanen langsung. Di situ juga ada hutannya buat kebun buah kayak gitu. Bisa membeli langsung madu dari sarangnya juga bisa. Saat ini di tempatnya ada sekitar 60 koloni dan beberapa sudah ada yang memesan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan ikan hias menjadi salah satu topik bahasan yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat beberapa waktu kebelakang, tak terkecuali di Kota Pendekar. Maka dari itu, sebagai upaya untuk memacu eksistensi keberadaan ikan hias agar semakin berkembang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan anggaran bantuan tunai atau ABT Bansapras budidaya ikan hias cupang dan koi. Untuk Kota Madiun sendiri mendapatkan 2 paket ABT Bansapras budidaya ikan cupang dan ikan koi. Masing-masing penerimanya adalah kelompok ikan hias Beta Fish AE dan kelompok ikan hias Ulam Koi Community. Tiap kelompok berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Dorjo Lomo mengatakan, bagi ikan hias cupang dibelanjakan induk ikan, pakan, akuarium beserta rak dan peralatan lainnya. Sedangkan untuk koi dibelanjakan indukan dan pakan. Lebih lanjut dirinya mengatakan sebagai upaya menghidupkan eksistensi perikanan hias di Kota Madiun, ke depan pihaknya akan terus mengusahakan bantuan-bantuan untuk semua usaha di bidang perikanan, baik bantuan yang didapat dari APBD Kota Madiun, APBD Provinsi, maupun Kementerian. Secara terpisah, Oki Gustian Alif perwakilan petani ikan cupang dan Rahmat Ardianto perwakilan dari Koi Community mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dikatakan, bantuan yang diberikan mampu memberi stimulus bagi peternak ikan hias, khususnya ikan cupang dan koi, agar mampu menghasilkan jenis ikan yang berkualitas. Sementara itu,
Rohmat Ardianto atau akrab disapa Ito juga menambahkan bahwa dana bantuan yang diberikan diwujudkan dengan membeli indukan ikan koi yang berkualitas tinggi. Seperti jenis Sankei, Kohaku, Karashi, Beko, Shiro, Ginrin Karashi, dan Tancho. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode ke-7 Senin 1 Februari 2021. Program tersebut diberi nama Program Sekolah Penggerak. Peluncuran program Sekolah Penggerak berlangsung secara virtual dan diikuti oleh gubernur, bupati, serta wali kota di daerah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Wali Kota Madiun Maidi pun hadir bersama perwakilan Dinas Pendidikan Kota Madiun mengikuti prosesi tersebut di Balai Kota Madiun. Melalui sambutannya, Mendikbud menuturkan bahwa program Sekolah Penggerak telah dirumuskan sejak 1 tahun terakhir. Melalui program ini dapat mempercepat sekolah dalam membentuk profil pelajar yang berkepribadian Pancasila. Setidaknya ada 6 profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai melalui program tersebut, yaitu keimanan kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kebinekaan global, dan kemampuan bergotong royong. Selain itu, juga mampu berpikir kreatif, bernalar kritis, dan memiliki kemandirian untuk mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lebih lanjut, Mendikbud juga berharap program ini dapat berjalan lancar hingga akhirnya dalam 10-15 tahun yang akan datang, seluruh sekolah telah melakukan transformasi pendidikan yang lebih baik untuk memajukan siswa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. TNI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan NKRI. Karenanya, setiap prajurit harus selalu siap kalau tugas memanggil. Begitu juga dengan 450 prajurit Batalion Infanteri Yonif Para Rider 501 Bajrayuda yang berangkat bertugas di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Wali Kota Madiun Maidi turut mengantarkan keberangkatan ratusan prajurit tersebut di Lanut Iswahyudi Selasa 2 Februari 2021. 450 prajurit tersebut terbagi dalam 2 pemberangkatan. 400 prajurit diberangkatkan melalui jalur udara dan 50 lainnya melalui jalur laut yang sudah lebih dahulu berangkat. Upacara pelepasan atau Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS penyangga mobile di wilayah Intan Jaya, Yonif Para Rider 501 Bajrayuda Kostrat ini berlangsung khidmat nan haru. Asisten Ops Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang, selaku Inspektur Upacara berpesan untuk selalu bersikap profesional dan dapat mengendalikan diri dalam bertugas, tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM, serta menjaga nama baik TNI. Wali Kota Madiun Maidi juga mengucapkan selamat bertugas bagi prajurit yang ditugaskan ke Papua. Wali Kota tak lupa mendoakan agar tugas berjalan sukses hingga akhir masa penugasan nanti. 501 ini ditugaskan untuk ke Papua. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sukses. Suasana haru pun menyelimuti saat anggota keluarga melepas kepergian prajurit sesaat sebelum lepas landas. Tak sedikit di antaranya yang menitikan air mata. Bagaimana tidak, mereka setidaknya akan terpisah sekitar 1 tahun ke depan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Reformasi birokrasi terus digaungkan oleh pemerintah maupun instansi vertikal lainnya, seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada Senin 1 Februari 2021.
Kejari Kota Madiun melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Hal itu diwujudkan dengan cara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bebas melayani atau WBBM. Bertempat di halaman kantor Kejari Kota Madiun, seluruh jajaran instansi tersebut menunjukkan komitmennya dengan menandatangani Fakta Integritas. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bambang Pancawahyudi Haryadi menyebut bahwa ini merupakan lanjutan pencanangan yang dilakukan Kejari tahun 2018 lalu. Dari segi pelayanan sudah optimal, namun sarpras saat ini belum terpenuhi. Maka dari itu harus diwujudkan pada saat ini. Bambang berharap melalui pencanangan zona integritas, instansi yang dipimpinnya mampu melayani masyarakat secara optimal dan bekerja dengan cepat, tepat, dan jujur. Dalam kesempatan yang sama, juga diberikan penyematan selempang dan PIN terhadap agen perubahan tugas memberi contoh kepada pegawai lainnya dalam bekerja. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Deka bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.